not true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keselamatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk mapel bahasa Inggris pada kesempatan pagi hari ini. My dearest students, how are you today? Fine? Okay, fine. Very good. Alhamdulillah. Yeah, I hope we are always be in a good condition so that we can always join together in our daily activity, especially in our teaching learning process every day. Okay, my beloved students, last week we have learned about ordinal number, right? We have learned about ordinal numbers. What is ordinal numbers? Ordinal numbers is numbers that tells the position of an item or a person in a list. Dia kalau ordinal number itu kan ada dua, kemarin Ustazah sebutkan ya. Kalau number itu ada disebut dengan cardinal numbers, baru yang satu lagi kita sebut dengan ordinal numbers. Kalau cardinal numbers itu dia untuk menyebutkan jumlah number atau jumlah. Tapi kalau ordinal number it tells the posisi. Jadi kita mau bilangnya yang pertama, the first, yang pertama, the second, yang kedua, the third, yang ketiga, dan seterusnya. Okay, so what for we learned about ordinal numbers in order to learn about telling date and month and years. Jadi kita mau berbicara tentang tanggal di sini. Nah, jadi kalau tanggal di dalam kalender kita sebutkannya hari pertama di bulan Juni, hari kedua di bulan Juni. Jadi kalau untuk date ya, in a month, ada yang menyebutkannya itu dengan the first of June seperti itu dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang menyebutkannya dengan apa satu lagi namanya cardinal number. Oke. Ini dia. Kita sudah baca ini kemarin ya. Nah. Selanjutnya Ustazah harap ini sudah dicatat ya kakak-kakak ya. Okay, and for your information, this is important. So, I want you not to miss to write it down. Jadi siapkan your paper or your book, your notebook, and pencil or pen, please. Jadi kalau ada yang penting-penting langsung dicatat. Jadi kan kalau kita kayak gini lah terus kita catat gitu kan, jadi kan PR kakak nggak numpuk-numpuk. Nantilah aku catat, nantilah aku catat. Nah, jangan seperti itu. Karena Ustazah, I like to give your score for your what we call for your writing, for your note. Jadi nanti Ustazah suka kasih nilai untuk catatan yang paling lengkap, catatan yang paling rapi. Udah beberapa Ustazah ambil nilainya. Nah, jadi untuk kakak-kakak yang belum melengkapi catatan, silakan dilengkapi ya. Jadi yang seperti Ustazah bilang itu, jadi sambil kalian belajar seperti ini kan kita nggak langsung ya. Jadi kalian bisa putar-putar ulang, kalian bisa berhentikan bagaimana enaknya lah kalian belajar dari YouTube itu. Nah, jadi kan penjelasan Ustazah ini
bisa diulang-ulang, kalian putar-putar lagi, kalian berhenti dulu saja cakap. Stop, diamlah sajanya tadi. Catatlah dulu. Gitu. Jadi jangan bikin susah, jangan tumpuk-tumpuk kerjaan. Jangan tumpuk-tumpuk kerjaannya. Nantilah itu gitu. Jadi sambil jalan, sambil belajar, terus langsung ambil catatannya. Kan sudah sering Ustazah bilang ya. Jadi seperti juga kata-kata penting, kalau misalnya ada kata-kata penting, silakan langsung dicatat. Oke? Nah, kita lihat ini dulu. Kita ulang sedikit lagi yang kemarin itu. What's the date today? Nah, this is how to ask about time related to days, dates, months, and years. Jadi kalau kita mau tanya sama orang ini tanggal berapa, nah ini langsung dicatat ya. Ini artinya what is the date today? Jadi artinya adalah tanggal berapa ini? It is October 2019. Ini 20 Oktober 2019 kayak gitu. When were you born? Kapan kamu lahir? Berarti kan yang ditanya tanggal juga. Nah, you have to be able to say that. Nah, jadi kalian bilang I was born on May 26 gitu. Nah, jadi ini penggunaan prepositionnya ini juga kemarin udah Ustazah jelaskan ya. Jadi tolong diambil catatannya. Nah, tolong dicatat. Karena bisa jadi nanti kita keluarkan lagi waktu ujian, ya kan? When did you move here? Sejak kapan pindah kemari? Gitu misalnya, for example, in 2015. What month will you go abroad? In February. When will you send your friend an email? Kapan kamu kirim teman sahabat emailmu itu email, sahabat internet lah misalnya, sahabat maya gitu ya. Email next Sunday, minggu depan. Nah, penjelasannya seperti ini. Kalau untuk bulan disertai dengan tanggal, kita pakai on. Nah, bulan disertai dengan tanggal, kita pakai on. Kalau tahun aja kita bilang I moved here. Saya pindah kemari tahun 2009. I moved here in 2009 misalnya seperti itu. Kalau tahun aja kita bilang seperti itu. Kemudian kalau bulan aja kita bilang pakai in. Kecuali bulan disertai dengan tanggal ya. Itu kemarin last week udah Ustazah bilang. Habis itu nah, kita lihat lagi contoh-contohnya. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk menulis tanggal, bulan dan tahun dengan beberapa gaya. Tuh ada Amerika sama British. Jadi kalau kita bilang British itu artinya Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu dua kiblatnya dia. Orang bilang American English atau British English. Ya, tapi kalau namanya bahasa Inggris ya dari Inggris itu mana? Dari Inggris, England. Kalau England pakainya apa? British English. Itu perbedaannya juga ada banyak. Ada perbedaan vocabulary, perbedaan pronunciation-nya juga beda. Kalau grammar kebanyakan sama aja. Perbedaannya di situ. Nah, ini seperti ini cara penulisan tanggal. Juga berbeda antara British dengan American. Okay, we start now. We use preposition on to state dates. We use preposition on to state dates. Jadi katanya preposition itu kata depan ya. Preposition on, kata depan on, kita pakai itu menyatakan tanggal. Bisa langsung dicatat. Atau bisa ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, pandai-pandai kalian bagaimana caranya menggunakan fasilitas yang seperti ini. Kemudian meanwhile, we use preposition in to state months and years. Kita menggunakan preposition in untuk menyatakan bulan dan tahun. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Examples, contohnya, I was born on January 19. Saya lahir pada bulan Januari tanggal 19, artinya tanggal 19 Januari. January 19th. Mr. Nugraha will go to Singapore in December.
Arka and his family moved here in 2010. Itu dia. Nah, untuk tanggal, bulan berarti dia bulan, berjumpa dengan bulan disertai dengan tanggal, kita pakai on. Kemudian bulan aja in, tahun aja juga pakai in. Nah, this is important. I tell you that this is important. Please write it down. Okay? There are two different ways of stating dates. Ada dua cara yang berbeda menyatakan tanggal. Yang pertama, we put the date before the month. Kita meletakkan tanggal itu sebelum bulan. Before di sini artinya sebelum. Artinya di depan. Kita meletakkan tanggal di depan bulan. Berarti tanggal dulu baru bulan. Hilang pula. Tanggal dulu baru bulan. Tuh. This is British. Itu gayanya orang British. Orang Inggris sana itu, orang Harry Potter pakainya itu ini, seperti ini. For example, Tari will celebrate her birthday on 9 November or 9th November. Itu kalau yang tertulis. Tari will celebrate her birthday on the 9th of November. Kita bacanya 9th of November. Dia kita pahamkan ya. Coba dilihat. Nah, itulah tadi why we learn about ordinal number. Jadi kalau written means tertulis ya. Written artinya tertulis. Written bacanya written. Written ini tertulis, berarti kalau tertulisnya seperti ini 9 November atau 9 pakai TH, ini cardinal number biasa, ordinal number yang seperti ini ya, 9th November. Tertulisnya seperti ini. Ketika kita membaca spoken, ketika kita membacanya kita bilang 9th of November. Tari will celebrate her birthday on the 9th of November. Itu spokennya. Nah, itu British. Ingat, kalau British dia tanggal dulu baru bulan. Tanggal dulu baru bulan. Tanggalnya di depan, kemudian bulan. Sama kayak kita bikin tanggal kan? Ya kan? Kalau kita bikin tanggal dulu baru bulan, baru tahun. Nah, itu dia. Jadi how to remember. Jadi ingat kalau namanya British tuh pernah menjajah Indonesia. Ya, Inggris maksudnya, bukan Britishnya. Orang Inggris tuh pernah menjajah Indonesia, ya kan? Terus cara menyebutkan tanggalnya sama kayak Indonesia. Ingatnya kayak gitu aja. Then number 2, the second is we put the month before the date. Nah, ini kalau American. Kalau American, mereka meletakkan tanggal setelah bulan. For example like this. Wisnu was born on January 19. This is written. Ya, kalau writtennya seperti ini. Wisnu was born on January 19. Nah, ketika kita membacanya, kita bilang Wisnu was born on January 19th. Gitu ya, Kak. Tertulisnya aja seperti ini ketika kita membaca 19th. Nah, jadi ini disebutkan ordinal number ini untuk menyatakan tanggal. Jadi kalau kita artikan adalah hari ke-19 pada bulan Januari gitu. Itulah menyebutkan tanggalnya. Hari ke-19 pada bulan Januari. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kan tanggal 19 April kayak gitu. 19-nya April. Atau enggak tanggal 19 Januari, 19-nya Januari. Oke, kalau orang bule bilangnya bule Inggris bilangnya January 19th. Jadi TH-nya itu kalian membacanya seperti ada huruf sa di depan. Abatasa, tau kan? Kayak mana? Nah, jadi 19th. Kayak letakkan seperti huruf sa, abatasa, depan sa, 19th gitu ya. Oke. Next.
complete the dialogues based on the pictures katanya. When is the grand opening of the 3D museum? When is the grand opening of the 3D museum? Kita lihat the date here is first tanggal 1 and then October. How to say it? Kemudian the second November 2019 and then this is the date is 12th. Silakan dicat, silakan ditulis di sini. Ada yang bisa? I give you 1 minute. Can you do it? When is the grand opening of the 3D museum? This is for your practice saja ya. Jangan gara-gara ini, aduh astagfirullahaladzim, tugas lagi. Gak usah seperti itu. Udah, this is just for your practice. I will read. Nanti kita bahas sama-sama ya. Still have much time here. Okay, ada yang bisa? I give you 1 minute. Can you? We start from now. When will you have a drama performance? Ini yang kedua. When will you have a drama performance? Itu yang kedua. Okay, can you? We have several seconds. Several seconds to go. Okay. Can you? How to say it? Okay. Well, I think you can write it down too. This is for your practice, but you have to take the notes. Itu mesti dicatat juga ini. Nah, jadi dari sinilah kalian bisa paham. Okay, come on. Bisakah? How to say the date here? How to answer the question here? Sudah kita bahas. Coba dicocokkan dengan pekerjaan kalian. Apakah sudah benar? Here we go. This is it. Okay. Do you have the same answer? Do you have the same answer here? When is the grand opening of the 3D museum? Kapankah pembukaan dari museum 3D tersebut? Jawabannya karena kita lihat di sini adalah tanggal 1, kemudian bulannya Oktober. Kita bilang, nah this is how to answer. Jadi kita bilang pakai it, is, kemudian on. Remember, because we have to say the date. Jadi kalau bulan kemudian tanggal. Nah, October 1st. Nah ini, I ask you, which one is it? Is it British or American? Ini British atau Amerika? Bulan dulu baru tanggal. Apa tadi, British atau Amerika? Come on. Okay, this is an American style. Ini gayanya orang Amerika, ya. Jadi kalau bahasa Inggris tadi ingat kalau orang Inggris dia sama kayak kita, tanggal dulu baru bulan. Berarti ini American punya. This is if you have your answer like this, so you have the right question, you have the right answer. Or if you answer like a British, berarti kita bilang it is on 1, kemudian ST di atas, October, like this. Look at this. Bisa ya, Kak? Like this, look at this. Nah, jadi kalau nomor 1 tadi kakak mau menjawabnya seperti orang Amerika, orang Inggris punya, orang British punya, berarti jawabannya seperti ini. It is
It is on the first satu, nanti ST-nya ya. Nanti kayak yang kemarin kejadiannya. Sorry. Kok jadi Oktober? Get this. Jadi kita bilangnya 1 the 1st of October, atau enggak kita pakai ST di atasnya. Could be like this. Nah, gitu dia. Bisa. Ini British style-nya ya, Kak. Ini kita bilang British English seperti ini dia. Kalau orang Inggris, orangnya Harry Potter, bilangnya kayak gini. Nah, kalau it is on, kalau tadi yang seperti jawaban kita October 1 or October 1st, kita bilangnya American English. Nah, my beloved student, my dearest student, nih, kalau ada kakak-kakak yang buat seperti ini, it could be the right answer. Jadi, apapun itu kita bilangnya 1st October. It is on 1st October, or it is on October 1st, the 1st. It is on the 1st October or October the 1st. Sama. Nah, kita balik lagi. Yang kedua. When will you have a drama performance? This is the answer. Okay, it is on November 12th. 12. Bagaimana cara menuliskannya? Iya. Nah, ini bacanya gimana? Bacanya first. Ya, ini bacanya gimana satunya? Satu ini ya. Kita bilangnya bagaimana ini satu? Kita sudah pelajari last week. Ini bacanya adalah first. Nih, first bacanya. Jadi, bacanya seperti itu. Come on. Next. Kita lanjutkan. Kalau yang ini bagaimana saja? It is on November 12th. Nah, ini kalau American style. Kemudian kita mau bikin yang British style-nya. It is on first, apa tadi, tanggal 12 ya, 12 pakai TH. Alhamdulillah. November, it is on 12th November. Atau ini kalau yang British ya, British. Terus kalau misalnya kita bikin American, jadinya it is on November, it is on November 12th, atau November, ya, dulu ya, it is on November 12, atau kita bilang November 12 aja. American English. Oh, ini bacanya berarti apa? 12 TH itu. How could we read it? Bilangnya 12. If I'm not mistaken,
Could we check it now? Yuk, kita cek dulu. Am I right? How to write it down? 12 here. Oh, we have no example of 12. Nanti, oh, baru sampai 9 aja. Oke. Kira-kira seperti itu. 12. It is on November 12. It is on November 12. Itu tadi ya. Oh, yang ini tadi kita ya. Okay, how to write it down? If I'm not mistaken, it should be 12. Yes, I have the right writing. I think 12. CWELFTH. Right. That's the right spelling. 12. Benar nih berarti. Okay. You can write that down. Bisa dicatat. So I can save it. I think I'll do it later. Okay. My beloved student, kita lanjutkan. Sudah paham ya mudah-mudahan ya. Nah, paham ya? Jadi yang ini seperti ini British, kemudian yang ini American. American dia bulan dulu baru tanggal. Nah, seperti ini. How to read yang spokennya tetap kita pakai ordinal. The first, 12th gitu. 12th. Oke. Kalau 2 second, kalau 3 third. 21 21st, 22 22nd, 23 23rd ya. 31 berarti 31st. 31st. Okay. Now next we okay. Work in pairs. Write short dialogues using the following words. Katanya, see the example. Can you do it? Can you do it? Okay. For example like this. Nah, katanya kan di sini mau bikin a short dialogues. Jadi contohnya adalah example. Example-nya do gardening on Sunday. Jadi ini terserah aja siapa mau namanya, mau si A, B, X, Y, Z, H, I, J, K, L, M, terserah. Jadi misalnya di sini Randi bilang when do you usually do gardening? Bisa. Jadi kalau kakak mau pakai semua ini sama, tinggal nambahi do gardeningnya aja yang diganti. Misalnya nomor 1, when do you usually have a robotic class? Have a robotic class. Bisa kalian ganti. Nah, kemudian yang terpenting di sini adalah how you answer the question. Nah, di sini kan kalau di sini kan Sunday. You can say on Sunday or every Sunday. Hari Minggu ya. Jadi kalau hari, remember kalau kita mau menyebutkan hari kita pakai on. Nah, atau enggak kalau kita mau pakai every, it means setiap minggu. Nah, di sini ada Wednesday, Sunday, Thursday, Saturday, every day. This is I think this is so easy. See, actually ya, easy. Jadi coba kita kerjakan sedikit. But I think we have no much time. Oke, satu aja. Have a robotic class sama Wednesday.
When do you usually have? When do you usually have your, nggak pakai yo ya, have a robotic class. Kita bilang have when do you usually have a robotic class? Kita bilangnya bisa. Jawabannya adalah on Wednesday or every Wednesday. Tuh. This is the example. Nah, gampang kan? Okay. Nah, I think that's all for today. Mudah-mudahan paham ya. Paham ya kakak-kakak? Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan paham semuanya. Kita sampai di sini dulu. Insyaallah next week we'll have our new topic. Atau kita nanti bikin review aja dari awal sampai akhir. Atau banyak nih ataunya. Oke, I think I'll tell you later. Insyaallah. Ya. That's all for today, my dearest students. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.